Hai semuanya. Aku Cielo. Aku Celia. Aku Atika. Aku Floren. Aku Aca. Kami dari kelompok PKN Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya Akan melakukan wawancara dengan salah satu petugas dari Pustakota. Ya, jadi ini kita kan dapat tugas PKN nih. Jadi kita tuh mau wawancarain staf dari Pusdakota, namanya Bapak Rizal. Oke, jadi stay tune guys. Sekarang kita mau mulai wawancara. Sekarang di sini sudah ada dari Bapak. Bapaknya namanya siapa? Nama saya Rizal. Oh, oke. Iya. Jadi bapaknya ini di sini di Pusdakota itu sebagai apa ya, Bapak? Kalau saya sendiri itu selaku staf Pustakota di bagian lingkungan hidup. Oh, di lingkungan hidup. Itu bisa dijelasin nggak Pak, kalau misalkan di bagian lingkungan hidup tuh ngapain aja sih Pak? Banyak ya. Kegiatan kita itu ada dua bidang, dalam arti salah satunya itu bidang pemberdayaan, kemudian bidang kedua itu adalah pengelolaan lingkungan di Pustakota. Itu jadi kita memberdayakan, khususnya saya sendiri memberdayakan di bidang komunitas yang berkaitan dengan lingkungan, contoh seperti permasalahan sampah atau budidaya tanaman. Kalau di Pustakota sendiri itu tugas saya itu yang utama itu adalah mengolah kompos. Di samping itu adalah berbudidaya tanaman, mengelola tanaman di Pustakota dengan dibantu ada staf lagi namanya Bapak Mami. Tuh. Berarti lebih ke lingkungannya, kayak di sekitar Pusdakota tuh misalkan membuat kompos dan lain sebagainya gitu ya Pak? Iya, betul. Kalau boleh tahu Pak, Pusdakota tuh seperti apa sih Pak? Atau apa sih Pusdakota itu? Pusdakota itu sebenarnya kan sebuah singkatan dari Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkotaan. Itu. Jadi kita di bawah unit di bawah LPPM. Kalau di perusahaan itu kan ada biasanya unit atau divisi CSR yang berhubungan dengan masyarakat gitu kan. Cuman di sini konsep kita adalah pemberdayaan, berbeda dengan CSR di perusahaan yang lain. Kebanyakan CSR itu di perusahaan lain itu memberikan bantuan, memberikan suatu kegiatan sembako itu ya. Cuman kita dengan konsep pemberdayaan dalam arti apa? Tidak hanya kita asal memberi, tapi kalau bisa ada suatu nilai di sana yang bisa kita naikkan, entah itu nilai ekonomi, entah itu nilai lingkungannya atau yang lain seperti itu. Jadi konsep kita seperti itu. Oke, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kami mau bertanya, ada apa komunitas apa saja yang ada di Pusdakota? Untuk sejauh ini komunitas yang sudah dibentuk ya, itu ada empat. Satu itu komunitas Kancil. Kancil itu singkatan dari komunitas anak cinta lingkungan. Jadi kita mewadahi anak-anak sekitar Pusdakota dan Ubaya untuk agar mereka dapat belajar, entah itu melakukan kegiatan yang lain, contoh seperti ada sanggar tari atau taekwondo. Itu untuk Kancil. Yang kedua itu ada kader lingkungan, komunitas kader lingkungan. Di sana dalam satu komunitas itu seluruh warganya, seluruh anggotanya itu melakukan pemilahan sampah. Kita sudah bekerja sama bahwa nanti sampah dari warga yang sudah dipilah, sampah rumah tangga, itu yang organik akan dikirim ke Pusdakota yang nantinya itu akan diolah menjadi kompos. Hasil penjualan kompos akan kita bagi hasil dengan komunitas tersebut. Tuh, kemudian ada kader gizi, komunitas kader gizi. Itu merupakan anggota kader dari Posyandu Kalirungkut. Jadi kita mewadahi dan memfasilitasi mereka jikalau kita ada informasi yang berkait informasi terkait kesehatan, khususnya untuk ibu-ibu hamil maupun menyusui dan balita, itu kita fasilitasi. Kemudian biasanya mereka itu melakukan kegiatan temu rutin sebulan sekali, itu juga diadakan di Pusdakota. Jadi kita memfasilitasi tempat itu. Kemudian yang keempat itu ada kader toga dan sayur organik. Itu kita punya dua komunitas untuk komunitas itu. Salah satunya itu di RT 4 RW 7 Kelurahan Kalirungkut. Kemudian salah satunya
yang lain itu ada RT 1 dan RT 4 RW 7 Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Nah, untuk kegiatannya ini itu mereka itu berbudidaya tanaman toga itu tanaman herbal dan juga tanaman sayuran secara organik. Jadi kita mencoba untuk meminimalisir berbudidaya tanaman non kimia. Itu. Jadi kita upayakan dengan tanpa pestisida sintetis atau pupuk kimia yang lain. Itu. Jadi yang nantinya itu hasilnya itu akan mereka kelola sendiri dan kita juga memfasilitasi kalaupun mereka butuh untuk dibantu untuk memasarkan produknya, kita fasilitasi. Seperti itu. Cukup banyak ya Pak ya komunitasnya di Pusda Kota. Terus itu Pak, kan tadi ada yang kancil itu kan. Dengar-dengar itu ada yang itu ya, tari itu ya? Iya, ada. Sanggar tari. Sanggar tari itu ya. Itu sanggar tari itu udah kegiatan rutin atau seperti apa Pak? Itu sudah rutin kita lakukan. Untuk latihannya mereka itu setiap hari Jumat sore 3:30. Nah, berhubung kemarin itu ada event apa itu lomba tari ya tingkat anak-anak itu ya. Jadi kita lebih intenskan seminggu 2 kali itu. Cuman karena ada kabar dan kasus terbaru saat ini ya terpaksa kita batalkan itu. Tapi padahal mereka sudah latihan dua kali seminggu gitu. Biasanya untuk yang sanggar tari itu untuk tari apa? Tari tradisional atau kita fokuskan ke tari tradisional. Jadi ada pelatihnya gitu ya? Ada pelatih dari luar juga. Kalau Gitu. boleh tahu tari tradisional itu dari misalkan dari Jawa Timur atau dari Bali atau dari mana atau campur seperti apa? Kalau itu kurang tahu ya saya ya. Cuman kita mencoba mengkondisikan jenis-jenis tarian yang mudah dihafal lah bagi anak-anak itu ya. Kemarin tuh latihan itu kita sudah dapat 2 jenis tarian. Tarian rampak sama tari pundak kukusan. Itu saya kurang tahu dari mana. Itu sarannya dari pelatihnya. Itu. Berarti setiap itu kalau boleh tahu kegiatan itu anaknya umur berapa sampai berapa dan itu biasanya latihan berapa jam itu Pak? Kalau anak-anak itu yang kita jaring itu rata-rata anak SD ya, SD kelas 1 sampai kelas 6 itu rata-rata. Kemudian untuk kegiatan latihannya itu biasanya 3:30 sampai jam 5. Kadang anak-anak itu masih karena namanya anak-anak masih semangat gitu ya. Kadang bahkan sampai mau maghrib gitu terus masih terus lanjut. Semangat ya. Iya. Biasa ya. Oh, berarti kalau semangat gitu berarti yang ngelatih juga Seneng. Iya. Seneng. Pelatihnya juga seneng. jadi gini kan kita sebenarnya dapat tugas untuk membuat sebuah program kerja untuk komunitas-komunitas. Nah, kami ini kan banyak dari anggota-anggota kami itu berbasic dari dance atau tari. Jadi itu sebenarnya pas itu tuh kita ingin mengadakan kayak kan biasanya seni tarinya itu seni tari tradisional komunitasnya. Nah, kita ingin sedikit-sedikit menambahkan seni tari modern di komunitas itu. Jadi kayak misalkan kita berlatih bareng, soalnya di kelompok anggota kita tuh juga istilahnya sudah lama lah berkecimpung di dunia dance kayak gitu. Jadi, awalnya kita mau melakukan seperti itu, tapi kan dikarenakan ada wabah ini, ada musibah ini, jadi kita kan nggak bisa. Ada tanggapan nggak Pak dari ide kita kayak gimana? Kalau ini kan tari modern ya, dance gitu ya. Sebenarnya anak-anak itu cukup familiar ya. Bahkan mereka itu pada awal-awal dulu sebelum setelah latihan tari tradisional itu mereka itu dengan sendirinya itu request itu Kak tolong puterin lagu ini dong gitu. Mengikuti zaman. Ya kemarin yang terakhir yang saya tahu ini itu mereka itu juga mengikuti salah satu girl band Korea. Itu. Jadi mereka sampai hafal loh. Hampir hafal, hampir semua gerakannya mereka hafal, cuman ya kurang sempurna gitu ya. Itu update juga. Harusnya kalau bisa terwujud ini bisa asik ini Pak. Cuma musibah ini. Itu aja sih.
tambahan lagi? Nggak ada. Oke, itu aja sih Pak. Iya. Oke, terima kasih ya Pak. Maaf Iya. jika ada kesalahan Pak. Iya. Terima kasih, Kak. Iya.